Kinerja kepolisian saat ini tengah menjadi sorotan publik. Selain masyarakat, sejumlah tokoh juga turut menyoroti bahkan secara belak-belakan menyampaikan pendapatnya. Berikut ini adalah 4 tokoh yang berani berkomentar tentang kasus tersebut. Namun sebelum lanjut, pastikan Anda tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS, Bambang Rukminto menyebut beberapa aturan-aturan dasar kepolisian telah dilanggar. Itu beberapa peraturan Kapolri atau Perkap yang dilanggar, kata Bambang. Selain itu soal tindakan pengambilan CCTV, menunda pengumuman kepada publik, mengalihkan isu dari penembakan menjadi pelecehan seksual. Tidak dihadirkan tersangka penembakan dan kejanggalan-kejanggalan yang tidak diterima nalar publik. Bambang menyoroti penggunaan senjata api Baradae selaku ajudan Irjen Pol Verdi Sambo. Dalam peraturan dasar kepolisian, tamtama penjaga hanya diperbolehkan membawa senjata api laras panjang ditambah sangkur. Maka dari itu peran Baradae dipertanyakan sebagai apa? Apakah sebagai petugas yang menjaga rumah dinas, sopir atau ajudan? Apabila tugasnya sebagai penjaga diperbolehkan membawa senjata api laras panjang, ditambah sangkur atau sesuai ketentuan. Kalau sebagai ajudan, apakah ajudan perwira tinggi sekarang diubah cukup minimal level tamtama? Dan apakah ajudan perlu membawa senjata api otomatis seperti Glock dan sebagainya, kata Bambang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut hasil autopsi Brigadir J dapat dibuka ke publik apabila diperlukan. Banyak pertanyaan ya, karena ada yang mengatakan hasil autopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim. Menurut saya itu tidak benar. Yang benar itu hasil autopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim. Tetapi kalau tidak diminta, tidak dilarang untuk dibuka, kata Mahfud. Jadi kalau di dalam hukum itu ada keharusan, ada kebolehan, ada larangan. Satu, hasil autopsi ini dibuka kalau pengadilan minta. Boleh disiarkan ke publik apalagi ini menjadi perhatian umum, katanya. Oleh sebab itu benar Kapolri, nanti kalau diminta hakim, hasil autopsi itu disampaikan, tetapi kalau tidak diminta juga boleh. Kapolri sudah mengumumkan itu akan dibuka, oleh sebab itu jangan dibalik-balik. Lalu dibilang tidak boleh dibuka ke publik, boleh, tegas Mahfud. Mahfud juga mengatakan sudah biasa hasil autopsi dan barang bukti disampaikan kepada wartawan. Kenapa Anda bilang nggak boleh dibuka ke publik? Wong kalau ada kejahatan celurit diletakkan di meja, baju diletakkan di meja, itu darah di meja. Ini kan sama saja kalau sebagai alat bukti, ujar pria kelahiran Sampang, Jawa Timur itu. Mantan Kadensus 88 Anti Teror Polri Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto menilai ada perlakuan istimewa polisi terhadap Baradae. Baradae yang seorang tamtama Polri seolah lebih sakti dari jenderal. Status Baradae hingga saat ini masih belum jelas, sementara sudah 2 perwira tinggi dan 1 perwira menengah dinonaktifkan dari jabatannya, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Baradae ini terkesan sebagai sosok yang paling menarik perhatian, bahkan tokoh yang paling kuat, paling sakti, dianggap melebihi jenderal kekuatannya, ujar Bekto. Mantan Kadif Hukum Polri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi juga menyoroti sosok Baradae. Yang lebih hebat lagi, kemarin dia menghilang, sekarang datang lagi. Dia datang ke Komnas HAM dikawal sama banyak polisi. Yang dikawal kan cuma jenderal, berarti dia melebihi jenderal. Ada perwira lagi yang mengawal. Mungkin besok-besok dia bisa jadi saksi, jadi tersangka atau nggak jadi. Makanya itu kenapa dia disebut sakti, ujar Arianto. Nah, bagaimana menurut kalian? Cantumkan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.